di 11B The Genius bersama saya Abdul Haris Nasution dengan rekan saya Dika Dwi Rifdiansyah. Sekarang kami akan membicarakan tentang berita yang hot adalah bahasa daerah yang akan punah di Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkapkan setidaknya 5 hal berpotensi menyebabkan bahasa daerah di Indonesia menjadi punah. Hal-hal tersebut meliputi banyak lapisan dari keluarga hingga pemerintah. Kepala Pusat Riset Kapus Ris Preservasi Bahasa dan Sastra BRIN Obing Katubi menyoroti salah satu yang berpotensi yang menyebabkan bahasa daerah punah adalah gagalan transmisasi dari orang tua kepada anak. Para orang tua enggan menggunakan bahasa daerahnya dalam berkomunikasi di level keluarga sehingga sang anak yang berperan sebagai penutur muda tidak dapat mewarisi bahasa daerah dari kedua orang tuanya. Kata Obi di Jakarta Minggu 8 Oktober. Dua penyebab lainnya menurut Obing adalah terdapat sikap negatif terdapat bahasa daerah serta anggapan bahasa daerah tak bernilai ekonomi. Tak berhenti di situ. Kata Obing, masih ada dua penyebab yang bisa membuat bahasa daerah Indonesia punah, yakni pemerintah daerah kurang memperhatikan pemeliharaan bahasa daerah dan kontak bahasa menjadi masif karena media digital. Kontak bahasa yang semakin masif karena media digital sehingga memudahkan anggota komunikasi bahasa menjelajahi bahasa lain di dunia maya juga jadi faktor ujur Obin. Oleh sebab itu, ia mengingatkan mengenai kewajiban untuk merehabilitasi bahasa daerah, terutama melalui peran aktif dari pemerintah setempat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pada tahun 2022 kemarin, pemerintah Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud mengungkapkan sebanyak 25 bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Adapun bahasa daerah yang terancam punah antara lain bahasa Ulung, bahasa Bobat, bahasa Samasuru yang berasal dari Maluku, kemudian bahasa Mandar, Namia, Usku, Dubu, Kirarutu, Kodena, Makio, Baiku, Mancilamborai yang berasal dari Papua dan bahasa Porosokan, serta Sangihe Talau dari Sulawesi Utara. Oleh karena itu, kami dengan reporter Fadila Wimasudita akan mewawancarai narasumber tentang gunanya bahasa daerah di Indonesia. Halo para penonton, bersama saya reporter Fadila Wimasudita dan salah satu narasumber saya yaitu Muhammad Rizky Fadli. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda siap? Ya, saya siap. Pertanyaan nomor 1, menurut Anda seberapa penting bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari? Menurut aku bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu penting, apalagi kalau misalkan kita mau ngobrol antar suku, jadi itu penting banget biar mereka juga tahu seperti itu. Pertanyaan nomor 2, dari banyaknya bahasa daerah Indonesia, apakah kamu bisa salah satu berbahasa daerah Indonesia tersebut? Saya bisa salah satu menggunakan bahasa daerah yaitu Jawa Tengah, karena dari orang tua saya dan itu ibu saya adalah keturunan Jawa Tengah, jadi saya bisa menggunakan salah satu bahasa daerah tersebut. Pertanyaan nomor 3, menurut Anda apa alasan bahasa daerah bisa punah di Indonesia? Menurut saya bahasa daerah bisa punah di Indonesia itu kurangnya generasi muda untuk mempelajari bahasa daerah-daerah tersebut, dan kurangnya sekolah-sekolah yang mempelajari bahasa-bahasa daerah tersebut. Pertanyaan nomor 4, apa upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah? Melestarikannya, menurut saya di sekitar sekolah itu, mungkin sekolah itu harus mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Kalau di lingkungan masyarakat itu mungkin harus menggunakan bahasa-bahasa daerah tersebut juga. Pertanyaan nomor 5, apa pesan Anda untuk anak muda di Indonesia terhadap kelestarian bahasa Indonesia? Pesan saya adalah bisa menggunakan bahasa daerah di dalam lingkungan masyarakat dan bisa juga mengajarkan ke luar daerah.
Oke, mungkin pertanyaan dari saya segitu aja. Oke, terima kasih atas reportasinya dari Fadilawi Imasulita. Dan sekian dari berita kali ini. Semoga bahasa daerah Indonesia tetap terlestarikan hingga generasi yang mendatang oleh para penerus bangsa di Indonesia. Sekian laporan berita kali ini, ditutup oleh saya, Abdul Haris Sosialisio, dan rekan saya. Jika Dwi Redensyah. Terima kasih, sampai jumpa kembali.